dosa yang paling besar. Melanggar batas akhir ajaran agama adalah dosa melawan pemerintah yang sah, melawan negara. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan kegiatan bersenjata melawan negara, itu merupakan dosa yang paling besar. Termasuk juga aksi-aksi yang mengatasnamakan masyarakat sipil. Orang menyebutnya people power, tapi diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah atau melawan negara. Ini dosa yang paling besar menurut ajaran agama. Bukankah yang sering betul teriak-teriak people power adalah Amin Rais, Rizal Ramli, Egy Sujana, Rocky Gerung, Rizik Syihab, dan yang lainnya? Agama ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Tujuannya untuk kemaslahatan hidup di dunia ini dan keselamatan untuk di akhirat nantinya. Jadi kalau ada orang yang beragama cenderung berbuat kerusakan atas nama agama, itu yang kita sebut dengan manipulasi agama. Atau perbuatannya sejatinya walaupun mengatasnamakan agama, namun yang demikian bertentangan dengan agama itu sendiri. Oleh karena itu para ulama menetapkan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Yakni maksud utama syariat itu ditegakkan. Maksud utama agama ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ada 5 maksud tersebut. Yang pertama yakni hifzuddin, memelihara agama. Artinya memang adanya kebebasan memeluk agama bagi penganut agama masing-masing, dan tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, sekaligus juga kebebasan untuk mengamalkan ajaran agama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan bagi umat Islam termasuk diantaranya kebebasan menjalankan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan suci Ramadan, dan menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Ini yang pertama. Maksud syariah adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifzun nafs, yakni memelihara jiwa, menyelamatkan nyawa. Maka kalau ada orang yang mengatasnamakan agama apapun untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka itu bertentangan dengan ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh jiwa orang lain atau menghilangkan nyawa, bukan karena sebab dia melanggar hukum, menghilangkan nyawa orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang memelihara satu jiwa saja, menyelamatkan satu nyawa saja, maka seakan-akan
dia telah menyelamatkan semua nyawa umat manusia. Betapa agama ini memuliakan nyawa. Nyawa jadi berharga dan tak mudah menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan. Kemudian yang ketiga, maksud utama syariah adalah hifzul mal, menjaga harta. Itulah mengapa kita diajarkan tidak boleh menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang mubadzir, berfoya-foya. Bahkan membayar zakat pun ada nisabnya, ada kadarnya. Enggak sembarang kemudian mengeluarkan harta untuk zakat. Itu menunjukkan bahwasanya betapa kita semua punya kewajiban menjaga harta. Jangan menghabiskannya secara mubadzir. Termasuk juga kita diajarkan untuk dilarang mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Al-baghyu bi ghairi haqq, mengambil yang bukan haknya, baik dengan cara merampas, merampok, menipu, mencuri dan lain sebagainya, termasuk juga mengatasnamakan kewenangan dan jabatan yang kita biasa menyebutnya dengan korupsi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, maksud utama dari syariah ini adalah hifzul aql, memelihara akal. Kita semua punya kewajiban menjaga akal. Menjaga akal secara fisik adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merusak akal kita. Itulah mengapa di dalam agama ini kita diharamkan meminum minuman keras, karena itu akan merusak akal kita, termasuk narkoba dan lain sebagainya. Termasuk juga merusak pikiran. Bukan hanya akal secara fisik, pikiran juga tidak boleh dirusak. Karena ada orang-orang yang rusak pikirannya karena faktor atau pengaruh indoktrinasi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, indoktrinasi dan cuci otak yang paling gampang itu mengatasnamakan agama. Betapa banyak orang menjadi sesat pikirannya, sesat caranya beragama karena indoktrinasi yang salah. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, nanti di akhir zaman akan muncul sekelompok anak muda, al-ahdathul asnan. Mereka sekelompok anak muda, sufahaul ahlam, tapi otak mereka rusak dikarenakan mereka memahami, mempelajari dan mengalami indoktrinasi beragama yang salah. Justru agama yang mereka pahami malah merusak, bahkan diarahkan untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Jadi kita semua mesti hati-hati dengan semua doktrin-doktrin agama dari orang-orang yang mengatasnamakan pemuka agama, tapi doktrin tersebut bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani kita. Khotib ulangi, kita semua wajib hati-hati dengan semua doktrin-doktrin yang mengatasnamakan agama, tapi justru bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan hati nurani kita. Tidak semua orang yang bicara Quran, bicara hadis itu seperti maunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sudah dipengaruhi penafsiran orang yang bersangkutan. Maka jika bertentangan dengan akal sehat, jika bertentangan dengan hati nurani, kita punya hak untuk menolaknya, untuk tidak menerimanya. Kemudian yang kelima, maksud syariah adalah hifzun nasl atau al-ird, menjaga keturunan. Itulah mengapa Islam melarang kita semua mereproduksi keturunan di luar pernikahan, karena itu akan merusak nasab. Itulah mengapa zina itu menjadi terlarang, karena itu akan merusak nasab. Dan termasuk yang merusak nasab adalah orang-orang yang suka membangga-banggakan keturunan, orang-orang yang sudah suka membangga-banggakan nasab. Islam ini diutus untuk memerdekakan umat manusia
bukan untuk memperbudak umat manusia. Islam ini datang untuk memberantas feodalisme, masyarakat yang berkasta-kasta. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada hari ini orang yang mengaku-ngaku nasabnya lebih istimewa daripada orang lain, maka itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Makanya Nabi menegaskan, di antara contoh kekufuran, kata Nabi, at-ta'nu fin nasab, yakni merendahkan, mencela nasab orang lain. Dia merasa nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Nabi juga menegaskan, al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama umat manusia. Nabi juga menegaskan, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kebanggaan masyarakat jahiliyah, yakni mereka suka membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan nasab mereka. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari 5 maqasid syariah ini tadi semua akan terjaga jika kita punya negara. Oleh karena itu, menyelenggarakan negara adalah sebuah kewajiban bagi kita semua, dan setia kepada negara adalah sebuah kewajiban. Karena kalau tidak adanya negara, maka 5 perkara ini tidak akan pernah terjaga. Oleh karena itu, setia kepada negara sama saja kita setia dengan syariah, setia terhadap agama. Dan orang yang melawan negara sama saja dengan melawan agama. Oleh karena itu, dosa yang paling besar disebutkan oleh Nabi, wa tarikul dinihil mufariqul jamaah. Dosa yang paling besar, melanggar batas akhir ajaran agama adalah dosa melawan pemerintah yang sah, melawan negara. Oleh karena itu, kalau ada orang yang melakukan kegiatan bersenjata melawan negara, itu merupakan dosa yang paling besar. Termasuk juga aksi-aksi yang mengatasnamakan masyarakat sipil, orang menyebutnya people power, tapi diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah atau melawan negara. Ini dosa yang paling besar menurut ajaran agama. Kesimpulannya, Umar bin Khattab berkata, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan setia bernegara. Wala jama'ata illa biimarah. Tidak ada negara kecuali terselenggaranya pemerintahan. Wala imarata illa bil ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati, loyalitas sepenuhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.